Di tepian Sungai Digul, suku Ambon atau Mandobo dan suku Auyu membuat pertemuan bersejarah. Sebuah pertemuan yang diikat oleh keinginan bersama untuk membicarakan masa depan hutan dan wilayah adat yang selama ini telah menopang kehidupan mereka selama beberapa generasi. Bertempat di Kampung Ayuat, Distrik Subur, Kabupaten Boven Digul, para tetua dan anggota masyarakat adat dari kedua suku mencurahkan seluruh waktu dan pikirannya untuk bercerita tentang hubungan mendalam mereka soal hutan dan nasib wilayah adatnya. Tema yang pada hari ini adalah pertemuan di Kali Digul. Jadi kalau kita datang ini bersama kita, tema adalah pertemuan di Kali Digul. Jadi sebentar itu kita cerita-cerita. Kita pernah hidup selama ketika yang kita hutan masih ada sampai dengan perusahaan masuk kita punya itu seperti apa. Jadi Bapak Ibu yang datang di sana harus tanya-tanya, jadi ceritakan semua kita punya kehidupan. Greenpeace Indonesia turut mendukung pertemuan ini. Mereka datang ke Kampung Ayuat untuk menyampaikan kabar baik yang bisa menumbuhkan semangat juang masyarakat adat suku Ambon dan Auyu soal keberhasilan saudara-saudara mereka di tanah Papua. Suku Tehit Kena Saimos itu di Sorong Selatan berhasil mendapatkan pengakuan hutan adat mereka seluas 97.000 hektar. Jadi mereka dapatkan pengakuan itu dari pemerintah kabupaten. Meskipun dari pemerintah kabupaten itu artinya mereka sudah diakui oleh negara. Pace-pace bisa melakukan apapun untuk tanahnya, terutama untuk menjaga. Kalau tidak ada yang jaga hutan ini, bagaimana nanti anak cucu kita? Bagi kita di Papua, hutan adalah ibu. Nah, jadi kalau misalnya hutan adalah ibu, maka siapa lagi yang akan menjaga ibu kita, kalau bukan kita semua? Sejumlah perempuan adat ikut bercerita. Salah satunya adalah Mama Wilhelmina yang coba mengingatkan para hadirin tentang bagaimana leluhur mereka dahulu bisa tetap sejahtera dengan hanya mengandalkan hutan. Orang tua dulu rumah tinggi, mereka pakai alat budaya. Sekarang kami pakai loyang, kuali, dan belanga. Kalau dulu tidak, timba air pakai bulu, kita mau pakai makan pakai nibung. Kita timba air pakai nibung. Orang tua dulu mau minum air pakai bulu. Ini bungkusnya pakai daun selari hutan. Ini wangi. Mangkoknya pakai bulu juga. Sekarang ada perusahaan memang luar biasa, tetapi masih kurang. Kami masyarakat ada menderita. Kami dari ibu-ibu, kami harap supaya hutan adat kami jaga bersama. Menurut pengakuan warga Kampung Ayuat dan Subur, mereka tetap menolak bujuk rayu perusahaan yang coba mendapatkan izin di wilayah adat. Sebab warga belajar dari pengalaman masyarakat adat lainnya yang justru kemudian dirugikan atas kehilangan hutan adat mereka. Nah, di situ kita melihat pengalaman-pengalaman itu memang dia merugikan masyarakat adat. Ada yang bilang nanti mensejahterakan masyarakat adat, pendidikan, dikasih air bersih, terus dikasih rumah mewah dan sebagainya, bahasa manis itu. Memang sehingga masyarakat adat itu terharu, artinya ingin sekali begitu, sehingga sudah terima mereka untuk masuk. Nah, pengalaman-pengalaman itu kita lihat sehingga kita di marga-marga yang lain yang tidak ada di sana, kita melihat itu sehingga memang kita menolak. Nah, kita menolak karena ujung-ujungnya itu merugikan kita masyarakat adat, termasuk hutannya habis, kita punya hasil, pokoknya hasil alam yang di hutan itu habis. Terus kita masyarakat adat mau di mana? Pada awalnya perusahaan ini dia
masuk pada tahun 2017. Perusahaan Merauke Rayon Jaya, MRJ. Jadi 2017 sampai dengan 18 setiap tahun datang terus. Tapi kami masyarakat juga tetap menolak. Menolak dengan berbagai cara. Kita buat aksi langsung di lapang, terus kita buat penolakan melalui surat ke dinas-dinas terkait. Ya, apa yang terjadi di Kampung Subur dan Kampung Aiwat sebenarnya hampir mirip dan tipikali apa yang terjadi di wilayah lain di Papua, khususnya di Papua Selatan. Kalau kita sebelumnya pernah mendengar terkait dengan kasus Auyu, Margaworo, di Kampung Subur dan Kampung Aiwat pun sama mengalami hal yang sama. Hanya perbedaannya adalah di Kampung Yare, di suku Auyu dan Margaworo, itu masyarakat adat berhadapan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Tapi saat ini di Kampung Subur dan Kampung Aiwat yang mereka hadapi adalah perusahaan hutan tanaman industri yang namanya Merauke Rayon Jaya Group. Nah, yang mereka coba untuk masuk ke dalam menguasai hutan adat milik suku Wambon di Kampung Aiwat dan Kampung Subur. Tapi hingga saat ini masyarakat adat di dua kampung tersebut masih bersepakat untuk tidak memberikan ataupun melepaskan hak adat, kepemilikan adatnya kepada perusahaan tersebut. Meskipun perusahaan tersebut sudah memiliki izin dari KLHK. Masyarakat adat di Kampung Subur dan Aiwat kini masih tetap berupaya melakukan penolakan. Salah satunya dengan melakukan kegiatan pemetaan hutan adat dan menyerahkan hasilnya ke pemerintah Kabupaten Bovendigul. Dalam pertemuan yang penuh kehangatan, kedua suku kompak memperkuat ikatan. Secara serempak, mereka menyatakan tidak akan pernah menyerahkan tanah yang diwariskan oleh para leluhur. Kearifan bersama ini adalah perisai terhadap berbagai upaya baku tipu dan jadi pengingat bagi masyarakat adat untuk tetap kuat dan waspada.